hidungnya, bersihkan mulutnya. Kadang-kadang dia tertelan oleh ketubannya atau cairan amnionnya sedikit, jadi itu bersih. Kalau sudah bersih, kenceng nggak? Kalau dia kenceng yang 5 menit yang berikutnya, berarti kalian scoring itu bisa lebih dari itu, bisa jadi 8, bisa jadi 10. Yang berikutnya, kalau nggak ada sama sekali Bu napasnya, sama, kasih kasa di tangan kalian, bersihkan mulutnya, bersihkan hidungnya. Hidungnya biasanya ini dilakukan suction. Suctionnya itu selangnya seperti NGT pada anak kecil, tapi ada mesin suctionnya. Sud bunyi terus langsung ketarik ya. Nah, itu kalian rangsang refleksnya atau rangsang taktilnya. Jadi kalian elus punggungnya. Boleh begini pada saat kalian melakukan, beginiin. Nggak nangis juga, kalian itu tadi ya, bersihkan, rangsang taktil dengan kakinya juga. Masih nangis apa enggak? Jika tidak menangis juga, periksa jantungnya. Ingat posisinya yang apex dan yang bagian bawahnya. Itu kalian letakkan jari kalian 2, kalian RJT. Kalau memang nggak ada. Kalau ada ya wis. Tinggal kasih oksigen. Ya. Oke. Saya anggap kita ketemu bayi normal. Bayi, kita lihat warna kulitnya kemerahan, gerakan tonus ototnya aktif, kanan dan kiri sama. Kemudian terdapat vernix caseosa dan lanugo. Kemudian bayi menangis dengan kencang. Kita mulai untuk pemeriksaan bayi. Sebenarnya untuk antropometri bisa dilakukan di awal atau di akhir. Tapi biasanya kalau di rumah sakit itu biasanya sekaligus. Jadi bayinya ini udah lahir, nangis, ini udah dibebet semua, yang penting udah hangat ya posisinya. Jangan dimandikan sampai 1 kali 24 jam, timbang dulu berat badannya. Ini untuk menentukan apakah berat badan bayi sesuai, kurang, prematur, atau lebih. Kemudian umur kehamilannya bagaimana. Berat badan bayi, jika ini kalian menggunakan yang lebih tebal, maka setelah kalian seperti ini, angkat bayinya, dikurangi dengan jumlah beratnya si selimut ya. Berat badan bayi 2.500 gram. Kemudian panjang badan bayi ini yang paling ujung kepala sampai ke bagian tumitnya. Ini kalau bisa kalian luruskan 42 cm, ada rentang normalnya. Kemudian lingkar kepala bayi yang paling menonjol letakkan di atas alisnya ya, letakkan di alisnya. Kemudian yang paling menonjol lingkar kepala 30 cm. Kemudian lingkar dada, letakkan di atas putingnya, di bawah ketiak. Jadi ini ada puting, letakkan di atasnya 33 cm. Perhatikan apakah ada pembesaran pada daerah kepalanya. Harusnya normalnya kan dia tidak lebih besar dari kepala. Kemudian sudah boleh sembari kalian periksa, ini kalian periksa suhunya, tapi jarang ya, jarang karena kondisinya dia pasti nggak ada demam kecuali bayinya demam. Normalnya 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Oke, yang berikutnya selesai itu ya, itu antropometri. Yang berikutnya kita pemeriksaan pada kepala. Saya angkat. Pemeriksaan pada kepala, tidak ada perdarahan, tidak ada kaput suksadenum, tidak ada sepal hematom, fontanella anterior ini
fontanella anterior kalian raba belum tertutup. Jadi kalau embut-embut ini artinya belum tertutup ya. Kalau keras itu berarti sudah tertutup. Fontanella posterior nih, ini yang anterior, ini yang posterior. Belum tertutup kalau pada bayi. Yang lebih cepat menutup yang belakang, baru yang depan. Ya. Kemudian tidak ada penumpukan sutura atau molase. Ini. Nih. Biasanya di sini ada tulangnya yang setengah. Ini dilihat apakah bentuknya rata atau enggak. Diraba. Ya. Penyebaran rambut merata atau tidak. Penyebaran rambut merata, bentuk kepala bulat. Kalau ada yang lain silahkan bisa lonjong karena dia apa tuh namanya forceps atau apa tuh namanya vakum, jadi bisa jadi dia lonjong. Ya. Jadi bentuk kepala bulat. Penyebaran rambut merata berwarna hitam karena mayoritas di orang Asia itu warnanya akan hitam. Yang berikutnya saya letakkan mata. Bentuk alis kanan dan kiri sama simetris. Bentuk mata kanan dan kiri simetris. Tidak ada perdarahan di mata dan konjungtivanya ya, tidak ada perdarahan di mata dan konjungtiva. Kemudian tidak ada ikterik, tidak ada katarak. Boleh kalau kalian mau menilai untuk si pupilnya, apakah dia normal, membesar dan mengecil, ya, ini bayinya, dan mengikuti pergerakan atau tidak. Normalnya mengecil pada saat dia mengecil saat dia didekatkan dengan sinar, membesar saat dia dijauhkan dari sinar, dan normal ya mengikuti pergerakan. Tapi ada yang nggak mengikuti. Kenapa? Bayi memang belum bisa melihat pada umur segitu. Tapi hati-hati itu akan menghilang. Jadi sebulan 2 bulan harusnya dia bisa mengikuti. Ya. Kalau masih nggak mengikuti ada kemungkinan dia kebutaan dari lahir. Jadi bentuknya seperti normal biasa, tapi tidak melihat. Itu juga pernah ada dialami dengan, kalau kalian pernah mendengar sawan ya, maksudnya saya lupa istilahnya. Jadi pada jam 6 sore itu kebanyakan anak-anak tidak bisa melihat secara jelas. Itu ada juga, itu diturunkan biasanya. Ya, yang penyakit seperti itu turunkan. Oke, bentuk hidung kanan dan kiri simetris, terdapat septum atau di tengah-tengah ini ya, itu namanya septum, dan di bawahnya hidung. Kalau tidak, ada kemungkinan bayi apa? Ada kemungkinan bayi. Nah, yang keras mbak. Kalau pelan tuh saya nggak bisa baca bahasa hati dan mulut karena kan kalian tertutup, jadi saya nggak kedengeran. Ya, nggak apa-apa. Salah keras kan masih diperbaiki. Jadi hidung kanan dan kiri simetris, tidak ada pernafasan cuping hidung. Cuping hidung itu ininya aja loh yang bergerak. Kalau ada pernafasan cuping hidung ininya bergerak. Kan kalau kita normalnya nggak ada yang gerak kan. Nah, pernafasan cuping hidung itu menandakan anaknya sedang mengalami distres pernapasan, apapun bentuknya itu. Yang berikutnya, septumnya tadi menandakan kalau tidak ada seperti itu. Yang berikutnya lagi, ada nggak sekretnya? Pada beberapa mukosa, hidung dan mulut, jika kalian temukan sekret, purulen, atau putih-putih deh istilahnya, atau apapun itu, kalian perhatikan untuk pengkajian. Ibunya punya ISH atau tidak? Penyakit saluran kemih, infeksi saluran kemih. Kalau yang seperti itu kadang-kadang saya katakan bisa jadi dia menularkan ke bayinya atau janinnya saat dia melahirkan normal. Ya, yang berikutnya baru kalian nilai mulutnya. Mulut bayi kanan dan kiri simetris. Kalau kalian mau tahu kenapa Bu Ibu mengatakan kanan kiri itu selalu simetris, kalian kalau pernah nanti masuk ke ruang dewasa dan ketemu dengan pasien stroke, itu bisa berbeda. Ini bisa mengot ke bawah, ini wajahnya juga bisa ke bawah. Ini nih turun sendiri, mereka nggak bisa benerin, itu ya. Jadi ada Bu kemungkinan bayi baru lahir seperti itu, ada.
dengan beberapa kelainan pada persarafannya. Itu bisa ditemukan ya. Kanan dan kiri simetris, bentuk bibir atas dan bawah tidak ada celah, ada palatumnya. Palatumnya itu yang di atas ini, kemudian kalian raba tuh bisa palatumnya. Secara normal bayi itu akan ada pearl and stain. Pearl and stain itu semacam seperti kerang mutiara, tapi nggak ada mutiaranya, alhamdulillah. Jadi hanya bentuknya aja kerang. Saat kalian raba itu bentuknya akan menjorong gini, ya. Itu pada daerah mulut. Yang tadi yang saya katakan, perhatikan apakah ada putih-putih, sariawan, kemudian luka, karena itu bisa jadi menandakan bayinya tertular dari ibunya. Itu bahayanya, itu bisa diobati sebenarnya. Cuman maksud saya itu berarti pengkajiannya harus lebih dalam. Kalau pada anak dengan HIV itu cukup berat biasanya. Yang berikutnya, telinga diperiksa, kanan dan kiri bentuknya simetris tidak, ada daun telinganya enggak, ada lubang telinganya enggak. Kalau sudah ada lubang telinga, kalian tahu nih, ini harusnya ada lagi pemeriksaan, tapi tidak terlalu urgent. Kalian periksa normal enggak pendengarannya. Caranya dilihat refleksnya. Kalau dia mengecut seperti sebenarnya sih, kalau nggak hanya begini ya, kadang-kadang kalau dia dengar suara keras atau ada benda jatuh apapun, dia akan refleks kaget. Gini, tangannya membuka, itu berarti dia normal. Karena ada beberapa anak yang keterlambatan perkembangan membaca, itu ternyata dia tidak mampu untuk mendengar atau tunarungu. Oke, kita mulai untuk yang bagian bawah. Leher bentuknya memanjang, kemudian tidak ada pembesaran tiroid, tidak ada pembesaran vena, kemudian tidak ada lipatan pada leher. Ada lipatan pada leher menandakan ada beberapa sindrom yang akan ditemui pada anak-anak. Kalau udah sindrom bunyinya, itu biasanya agak-agak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi organnya akan terganggu. Yang berikutnya, kalian perhatikan tangan kanan dan kiri. Pergerakannya aktif, kanan dan kiri tangannya simetris. Jari-jari tangannya lengkap, tidak ada poli dan sindatili, tidak ada yang tertinggal pergerakannya. Kalau kalian nanti belajar persalinan bahu, ya, bisa normal Bu, bisa. Persalinan bahu bisa. Hati-hati, salah menariknya ini patah. Ini sampai sini biasanya patahnya dia agak kesini. Nah, persalinan bokong, ya kan bayi itu kadang iseng karena masih longgar tuh perut ibunya, yang harusnya dia letak kepala, muter, nah bokong yang di bawah, normal bisa. Tapi ini kadang dia ketinggalan atau patah, makanya hati-hati ya kalau ketemu yang persalinan seperti itu. Yang berikutnya, dada kanan dan kiri simetris, tidak ada nyeri tekan. Kemudian kalian raba, kalian tahu nih letak apek atas dan bawahnya jantung, interkosta keberapa, yang atas 3, yang bawah biasanya sekitar 4 dan 5. Kenapa kalian belajar itu? Tadi yang saya katakan, kalau kalian paham apeks letak interkostanya, maka kalian bisa melakukan RJP one day. Suatu hari kalian ketemu si babynya tidak nafas, kalian lakukan RJP-nya di sini. Nih, interkosta. Ini kan ada tulang nih di sini. Itu baru tulangnya. Interkosta ketemu tulang satu di tulang berikutnya, itulah yang namanya interkosta. 1, 2, 3, 4. Nah, ini posisinya 4. Disitulah jantungnya. Yang bawah kalian nilai juga. Itu juga nanti akan berfungsi, kalian tahu letak itu untuk memasang EKG, alat rekam medis. Yang berikutnya, tidak ada nyeri ketuk. Kalaupun kalian tahu nih ada nggak bunyi lain, kadang dia peka, terlalu peka,
Nah, pekaknya kenapa? Itu bisa atau timpani. Maka kalian lakukan pemeriksaan dengan stetoskop. Yang pertama, pemeriksaan bunyi nafas normal. Dihitung 1 menit penuh. Kenapa? Baik. Kalau orang dewasa yang mau dinilai nggak apa-apa. Apakah napasnya reguler? Karena kalau irreguler biasanya ada gangguan. Berapa kali per menitnya? 45 kali per menit. Kemudian jantungnya 1 menit penuh. Kalau jantung 1 menit penuh itu biasanya sekitar 140 160, ada yang sampai 180. 145 kali per menit. Nah, ini kalian menilai nafas dan jantungnya sembari kalian mendengarkan resonan ataukah vesikuler ataukah mengi. Itu bunyi nafas ya, bukan jantung ya. Mengi. Nah, itu yang kalian temui. Mbak, anak saya punya riwayat. Anak saya, bukan baby ya. Baby jarang tuh tiba lahir kena asma. Jarang. Mungkin dia kaget melihat kalian jadilah timbul asma. Jarang ya. Jadi nggak ada kalian temukan bayi lahirnya asma, nggak ada. Tapi kalau kalian tahu nih, Mbak, anak saya punya riwayat asma, boleh nggak Bu, saya izin memeriksa anak Ibu. Taruh stetoskopnya di telinga kalian, bukan telinga anaknya. Terus kalian periksa bunyinya mengi itu kayak apa. Atau ada tuh rekan-rekan kalian atau saudara kalian, taruh stetoskopnya, bunyinya kayak apa, mengi, vesikuler, resonan, segala macam. Nah, itu kalian dengarkan. Peka, redup itu kalian tahu, oh kalau redup itu begini, oh kalau peka seperti ini. Jantung juga sama, normalnya jantung hanya terdengar lub-lub. Nggak percaya, taruh stetoskop, taruh jantung kalian di stetoskopnya jantung kalian. Itulah bunyi normal jantung kalian. Hanya ada 2, S1 dan S2, lub dan dub. Kalau ada S3 dan S4 itu bukan gelar, tapi memang itu bunyi jantung anomali ya. Itu bunyi jantung anomali. S3 terdengar, S4 terdengar, maka ada kemungkinan dia tidak punya septum atau sekatnya tidak ada, sehingga ada aliran air atau udara yang masuk, ada bunyi lain. Yang itu yang saya katakan S3 seperti air ngalir, seperti ditiup udara tuh ya. Itu macam-macamnya. Biasanya di Google ada ya, tapi ya monggo kalau nanti ketemu di the real pasiennya. Jadi kalau ketemu kebetulan pasiennya anak dengan gangguan jantung, ketemu anak dengan gangguan pencernaan, kalian ambil stetoskop, kalian coba dengarkan. Saya lanjutkan ya Bu pemeriksaannya, biar tahu kenapa Mbak, hasilnya apa. Ya, adiknya ternyata ada yang berbeda bunyinya. Nanti dokternya yang menyampaikan, bukan kalian. Kalian cuman pengen tahu, tapi kan komunikasinya nggak kayak gitu. Nanti ibunya nggak akan mau anaknya diperiksa kalian, gitu ya. Yang berikutnya tadi sampai mana Dada ya? Yang berikutnya adalah abdomen. Untuk yang di abdomen kalian perhatikan, bayi baru lahir itu biasanya masih punya tali pusat. Jika punya tali pusat sampai 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, maka yang kalian perhatikan adalah tali pusat itu biasanya ada arteri dan vena. Arterinya 1, venanya 2 kalau saya nggak salah ingat. Kemudian yang paling penting dilihat apakah berbau, apakah kemerahan, apakah nyeri. Taunya nyeri, dia nangis aja tuh kalian tekan. Nyeri, apakah bengkak, apakah demam. Tanda-tanda apa? Tanda infeksi. Jadi tanda-tanda infeksi bahwa istilahnya rugor, tumor, dolor. Nah itu saya lagi ngertiin itu tadi. Apakah bengkak, apakah berbau, apakah nyeri, apakah ada kemerahan, apakah ada demam. Itu yang paling sering terjadi infeksi tali pusat.
bentuk abdomennya lonjong, bulat atau melebar, bulat melebar. Kemudian diperiksa apakah ada nyeri tekan. Perhatikan kadang-kadang dia punya 4 kuadran. Nih, bukan kalian coret-coret perut bayi ya, tapi kalian seolahkan saja ini kalian pusatnya nih, tengahnya. Kemudian ini begini. Kuadran atas. Ini kalian boleh pada saat bayinya napas kalian tekan tangannya, jarinya, tangan jari. Ini untuk menekan apakah ada pembesaran hepar, benar. Kemudian yang di bawah biasanya nggak ada gangguan, tapi kalau mau ditekan ya monggo. Nah ini juga bisa kalian ketuk, apakah ada bunyi redup dan pekaknya. Kalau redup biasanya dia tidak ada udara, kalau peka biasanya kadang-kadang ada udara. Hati-hati kalau ada udara, ada kemungkinan bayi itu kembung. Kembungnya kenapa? Bisa atresia, bisa pembesaran hepar, atau ada pun yang lain, itu bisa ya. Yang berikutnya, Bu, kalau kita mau periksa ginjal nggak ada di bagian depan. Ya, ingat lagi anatominya. Ginjal letaknya. Jadi caranya, ini kan anggap orang normal. Kan kemarin tadi udah kalian tekan, yang satu ini untuk penumpunya nih seperti ini. Kalau yang normalnya kalian boleh tuh nyoba ditekan-tekan sendiri, nggak apa-apa. Jadi ini taruh di sini, letakkan di belakangnya. Pada saat dia bernapas, tarik napas, ini kalian tekan. Besar nggak? Membesar nggak? Kalau dia membesar berarti ada pembesaran di ginjalnya. Kalau enggak, Bu, ya berarti enggak ada ya. Itu antisipasi jika kebetulan pada saat kalian BAK atau ada orang yang BAK dia kemerahan atau nyeri pinggang. Ngeluhnya biasanya dia pinggang. Diperiksa itunya. Yang berikutnya, ini udah ketahuan nih di bagian abdomen. Yang genitalia, urgently banget genitalia itu yang diperiksa adalah uretranya. Kalau pada wanita yang membedakan labia minora ditutupi oleh labia mayora, dan ada 2 lubang vagina dengan lubang uretra. Ini urgently-nya. Kenapa? Karena sampai dia tidak punya lubang uretra itu sengsara banget ya. Yang berikutnya pada pria. Pada pria kalian lihat letaknya di ujung kanan, kiri atau bawah. Itu kalau kalian ingat kasus yang si Manangsang itu ya, karena orang tuanya